Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah Kota Banjar dan juga asal-usul Kota Banjar. Kota Banjar yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana kisah dan sejarah Kota Banjar, Jawa Barat ini? Silakan disimak berikut ini. Kota Banjar berada di perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yakni dengan Kabupaten Cilacap. Banjar merupakan pintu gerbang utama jalur lalu lintas selatan Jawa Barat. Untuk membedakannya dengan Banjarnegara yang berada di Jawa Tengah, kota ini sering disebut juga Banjar Patroman. Kota Banjar Patroman termasuk kota yang berusia cukup tua. Sejak 1937 sampai dengan 1940, Banjar masih sebagai ibu kota kecamatan. Lantas, Banjar sebagai ibu kota Kawadanan dari 1941 hingga 1 Maret 1992. Kemudian sebagai kota administratif dari 1992 hingga 20 Februari 2003. Akhirnya, Banjar sebagai kota sejak 21 Februari 2003. Secara administratif, Kota Banjar terdiri atas 4 kecamatan, yakni Banjar, Purwaharja, Pataruman, dan Langensari, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Banjar pernah menjadi kota kecamatan bagian dari Kabupaten Ciamis. Kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif. Sejak 1 Desember 2002, Banjar ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Ciamis. Kota Banjar memiliki lanskap yang beragam. Bagian utara, selatan, dan barat merupakan wilayah berbukit-bukit. Kota ini dibelah oleh Citanduy di bagian tengah. Terdapat pula sebagian kawasan pertanian, terutama di bagian pinggiran kota. Zona pertanian di Kota Banjar terdiri dari persawahan dan perkebunan jati yang dikelola oleh perhutani dan hutan hujan tropis biasa. Pada 2006, pembangunan balai kota baru dan markas kepolisian resort baru di Kecamatan Purwaharja mengharuskan pemotongan sejumlah bukit dan penggundulan hutan jati. Lantas, mengapa kota ini disebut Kota Banjar? Dalam beberapa penelusuran, ada yang menggunakan patokan etimologi atau pembentukan kata. Menurut Kamus Bahasa Kawi Indonesia, kata Banjar artinya lingkungan yang berbaris rapih ke arah belakang. Menurut istilah karawitan Sunda, Banjar artinya berurutan, terutama untuk nada-nada tinggi rendah yang teratur. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Sunda, kata Banjar berarti barang atau pekarangan. Nah, dari semua itu, maka Banjar diartikan suatu tempat yang lingkungannya tertata rapi sejak dari daya sampai ke pelosoknya. Lantas, kenapa pula disebut Banjar Patroman? Patroman berasal dari kata pataruman atau petaruman. Tarum adalah jenis pohon perdu yang tumbuh di tepi Sungai Citarum, yang daunnya digunakan untuk mencelupkan kain sehingga berwarna biru tua. Maka diduga di Banjar pada masa lampau ada aktivitas orang-orang yang mencelupkan kain dengan daun tarum. Mereka mendiami daerah itu secara turun-temurun dan membentuk populasi yang terus bertambah besar. Merekalah sebagai penduduk awal Kota Banjar. Lebih jauh, mari kita tengok sejarah masa lalu Banjar. Dalam buku Yuganing Raja Kawasa, disebutkan bahwa pada 612 Masehi,
Prabu Reti Kandayun, putra Prabu Kandiawan dari Kerajaan Kendan, mendirikan negara Galuh. Pusat kota ditetapkan di daerah Karangkamulyan, dibentengi oleh dua sungai besar yaitu Cimuntur dan Citanduy. Citanduy yang sekarang melintasi Banjar merupakan satu-satunya alat transportasi saat itu untuk lintasan kapal-kapal kecil yang akan berdagang ke Kerajaan Galuh. Pada saat itu dibuka pula sebuah bandar untuk tempat tinggal para saudagar dari berbagai negara yang hendak berdagang di negara Galuh. Wilayah yang dijadikan bandar ini memiliki banyak pohon tarum, sehingga bandar ini dikenal dengan nama Bandar Tarum. Selanjutnya berkembang menjadi Bandar Tarum dan akhirnya Banjar Patroman. Dalam catatan sejarah terkait juga sejarah masa lampau Banjar. Kala itu Kerajaan Sunda Pajajaran runtuh pada 1579 Masehi karena adanya pengaruh agama Islam. Tetapi keberadaan wilayah Banjar yang merupakan bagian dari Kerajaan Galuh semakin ramai oleh para pendatang, bahkan dijadikan tempat untuk berdagang dan berkumpulnya para ulama. Ketika Kerajaan Sunda Pajajaran hancur, Kerajaan Galuh tampil menjadi kerajaan yang berdiri sendiri. Keadaan ini berlangsung terus hingga 1595 atau hingga Kerajaan Galuh dikuasai oleh Mataram di bawah Sutawijaya atau Panembahan Senopati, yakni 1586 hingga 1601 Masehi. Waktu itu Banjar masuk wilayah Kabupatian Kawasen yang ada di bawah kekuasaan Mataram. Keberadaan wilayah Banjar sebagai bagian Kerajaan Galuh setidaknya berlangsung hingga 1641. Lalu memasuki awal abad ke-19, wilayah Banjar termasuk salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura. Keberadaan Banjar sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura berlangsung hingga tahun 1938. Bisa dipastikan bahwa status wilayah administratif yang pertama kali disandang Banjar adalah desa. Keberadaan Banjar sebagai sebuah desa tampaknya telah berlangsung sejak sebelum abad ke-19. Memasuki abad ke-19 atau setidaknya sejak 1860 Masehi, status wilayah administratif Banjar tidak hanya sebagai sebuah desa, tetapi juga telah meningkat menjadi sebuah distrik atau kawadanan. Seiring berjalannya waktu, pada masa kekinian, kini Banjar juga menjadi kota wisata yang banyak mendapat kunjungan wisatawan. Ada beberapa tempat menarik di kota Banjar Patroman ini. Di antaranya Situ Mustika Banjar Desa Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, dengan hutan jati, mahoni, dan pinus, danau dan pulau di tengah danau. Bisa mendaki gunung, bersampan dan memancing. Dan juga ada situs Kokoplak Banjar Dusun Penanjung. Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, 2 km dari pusat kota Banjar. Ada pula situs Pulau Majeti atau Rawa Onom Banjar Desa Karang Panimbal, Kecamatan Pataruman, semacam kuburan dengan 3 undakan. Pulau Majeti konon merupakan kerajaan yang diperintah Prabu Selang Kuning Sulaiman Anom. Selain itu juga ada objek wisata seperti terowongan Binangun Banjar di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, yang merupakan terowongan kereta api dengan panjang 80 meter. Dan juga sejumlah objek wisata alam lainnya. Nah, seperti itu sejarah dari kota Banjar Patroman. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borinprog ini. Silakan simak kisah sejarah kota-kota di Jawa Barat ataupun kota di Indonesia. Dan juga bisa menyimak di channel ini kisah legenda, cerita rakyat, dongeng, dan sejarah lainnya yang telah diupload. Terima kasih sudah menyimak di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.